Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi SAW, inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sadaqallah sadaqa Rasulillah SAW. Ketua DKM dan pengurus Masjid Khairul Ummah rahimakumullah, para hujaj, juga para jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dan ridhonya kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan apa yang kita amalkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Rahimakumullah, kita sudah di penghujung bulan Muharram yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih suasana tahun baru 1446. Kita niatkan untuk selalu meningkatkan ghirah kita, semangat kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk menuju alam yang baqa, yang abadi. Kalau dunia ini dibatasi nama Allah. Jadi yang namanya dunia ini, jamaah rahimakumullah, serba terbatas. Kita makan ya terbatas. Orang kaya, orang miskin sama sepiring. Ya. Jadi semua serba terbatas. Ya. Begitupun yang namanya sehat juga enggak selamanya sehat. Ada masanya sakit. Jadi tidak sempurna manusia. Ya, makhluk di muka bumi ini tidak ada yang ideal, semuanya serba kurang. Semuanya serba ya punya kekurangan, ada kelebihan. Jadi tidak ada yang sempurna. Sampai Nabi Muhammad sendiri beliau manusia yang sempurna paripurna tetap mendapatkan ujian. Tidak memperoleh daripada kehidupan yang mulus. Nabi Muhammad juga sama diuji sama Allah dari ekonomi, dari keluarga. Ya, kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad ditinggal ayah bundanya, yatim piatu 6 tahun. Ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh pamannya tercinta. Bahkan paman yang setia menemani dakwah Nabi Muhammad tidak memperoleh hidayah dari Allah, walaupun sering didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad juga diuji ya, dari keluarganya, setiap punya anak laki-laki meninggal. Qasim, Ibrahim, juga ya anak-anak perempuan yang lain banyak yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kehidupan dunia ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Nabi Muhammad juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sakit. Bahkan pernah beliau sakit kurang lebih hampir 8 hari. Sakit menjelang wafat. Itu suhu tubuhnya begitu panas.
Ya, padahal Nabi Muhammad ketika berdoa pasti dikabul sama Allah, cuman beliau jalani semua udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggigil sampai keluar keringat, sampai basah itu ya selimutnya. Jadi Nabi Muhammad juga sama sakit. Ya, Nabi Muhammad juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diasingin oleh keluarganya. Ya, ditolak dakwahnya. Sampai Nabi Muhammad pernah diboikot, ya, diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy selama 2,5 tahun, Pak. Beliau tinggal di bukit Nabi Muhammad. Sampai sama dengan Siti Khadijah tidak makan, tidak minum beberapa bulan itu. Sampai Siti Khadijah yang tadinya kaya raya beliau, saudagar yang terkenal, pengusaha yang terkenal, bisnis yang terkenal, ternyata ketika dengan Rasulullah SAW, hartanya ditasarufkan di jalan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan sandang, pangan, papan. Rumah Nabi Muhammad tidak besar, hadirin. Kecil. Ya, yang saat ini jamu rahimakumullah buat makam Rasulullah, ya, di area Raudhah itu rumah Rasulullah. Tidak besar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ya tadi makanan, tidak makan beberapa bulan. Karena memang diboikot, tidak boleh berinteraksi dengan ya warung, pasar nggak boleh. Usaha nggak boleh. Maka kata Rasulullah, wahai istriku Khadijah, engkau dulu sebelum menikah denganku terkenal. Engkau disegani, dihormati oleh kafir Quraisy. Tapi setelah engkau menikah dengan aku, engkau diabaikan, dikecilkan karena demi aku. Engkau kaya raya, ketika dengan aku kau jatuh miskin. Apa yang dikatakan Siti Khadijah? Ya, semua apa yang aku miliki, aku serahkan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan darimu. Karena jemaah rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini yang kita harapkan adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada dua di dunia ini yang kita harapkan, yang sangat besar kita harapkan. Yang pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua syafaat Rasulullah. Ya. Jadi rahmat Allah sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita butuh disayang Allah. Kalau kita nggak disayang oleh keluarga aja, salah satu tidak nyaman. Ya, apalagi tidak disayang oleh ya banyak orang, tidak nyaman hidup ini. Sama makhluk aja kita tidak nyaman, apalagi yang tidak sayang sama kita, Al-Khaliq, yang punya semua urusan sorga neraka punya Allah. Ya, semua nikmat itu punya Allah. Lalu kita enggak disayang sama Allah. Lalu kepada siapa lagi minta sayangnya? Kita pun berharap disayang sama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, makanya mau rahimakumullah, tidak gampang orang pengen dicintai Allah, disayang sama Allah, kecuali yang pertama orang pengen dicintai sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah bagaimana dia punya yang namanya keimanan yang kuat, punya keimanan yang mantap. Kita ini sedang mengecas iman kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu yang rahimakumullah buah dari keimanan. Maka semakin itu dicas iman kita, semakin diperhatikan, semakin terus dijaga, maka iman itu akan melekat ya pada diri kita sampai nanti di bawah iman itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Maka para nabi dan rasulnya Allah semua adalah membawa tauhid dari Allah, menyampaikan pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Semua mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Nabi Adam, la ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilallah Idris Rasulullah. La ilallah Nuh Rasulullah.
Termasuk Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi jemaah rahimakumullah, semua para nabi dan rasul punya misi yang sama. Bagaimana kalimat tauhid ini sampai ke hati orang-orang yang ada di saat itu hidup dengan para nabi dan rasulnya. Maka keimanan itu perlu kita jaga supaya mendatangkan kecintaan dari Allah. Lalu yang kedua adalah terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang ingin mengharapkan rahmatnya Allah, dia selalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Allah. Gak pernah banyak alasan, gak pernah kita menolak atas ajakan Allah. Selalu kami dengar, kami taat ya Allah. Padahal kalau kita hitung-hitung ibadah kita dengan aktivitas kita ini, banyakkan aktivitas kita daripada ibadah. Ibadah itu jamaah rahimakumullah waktunya ditetapkan oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan waktunya oleh Allah. Ada waktu zuhur jam 12. Kita salat. Habis sholat, ba'da zuhur silakan fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira. Dan ketika kita mencari karunia Allah, mengais rezeki dari Allah, jangan lupa ingat sama Allah. Itu yang membuat kita ini terus ditatap sama Allah dengan sayangnya Allah. Dengan pertolongannya dari Allah, dengan kemudahan dari Allah. Asal kita ingat sama Allah. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya Allah. Semua para nabi dan rasulnya Allah walaupun diuji sama Allah, endingnya adalah kemenangan, kesuksesan dan kejayaan. Kenapa? Berada di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang kita minta sama Allah dalam salat. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kata mufassir, siapa itu mereka jalan yang lurus, jalan yang diberikan ridha oleh Allah? An'ama alaihi minan nabiyyin wasiddiqina wa syuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, itulah orang-orang yang dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar jadi orang baik. Udah waktunya jamaah rahimakumullah. Kalau ngikutin sibuk, ngikutin malas ini sampai mati. Makanya yang namanya malas kudu dilawan. Nah, doanya kan Bapak udah pada hafal ya. Nah, doanya udah gampang tuh. Allahumma paksain wa malesin, tinggalin. Dipaksa jemaah rahimakumullah. Minta sama Allah supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ba'da salat minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatika, dan selalu terus gemar senang melakukan kebaikan di hadapanmu. Nah, kita bisa seperti ini hadirin. Kita ini dipilih sama Allah. Banyak orang-orang yang sehat, lebih sehat dari kita. Banyak orang-orang yang mohon maaf, berlimpahan materi, berkecukupan luar biasa. Tapi kenapa jemaah rahimakumullah dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju tempat rumah ibadah? Padahal jemaah rahimakumullah kesempatan waktu ada. Karena tadi yang namanya ibadah itu adalah orang-orang yang memang dipilih sama Allah. Maka istiqomahkan kesenangan kita dalam ibadah ini. Terus kita jaga amalia-amalia saleh ini biar nanti Allah wafatkan sebagaimana kita biasa melakukan itu. Mautul mar'u, meninggalnya seseorang itu, alama ashi, sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau orang rajin ibadah, rajin sholat, Allah bisa jadi wafatkan dia dalam keadaan sholat. Kalau dia senang baca Quran, Allah wafatkan dia sedang menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran.
dihantarkannya akhir hayatnya dalam kondisi hatinya sedang tilawah Quran, sedang berdialog dengan Allah. Habis baca Quran, Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Israil hadir jamaah rahimakumullah. Allah tetapkan hamba tadi pantas layak menyandang husnul khatimah. Qurannya sedang dipegang, dia dalam keadaan suci di hadapan Allah, suci lahir batinnya di hadapan Allah. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, dan Israil pun penuh dengan hormat, penuh dengan memuliakan hamba tadi, karena ini hamba tadi diistimewakan di hadapan Allah. Ruh keluar dari jasadnya dengan penuh subhanallah kegembiraan, karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya tadi. Amal salat subuhnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalia soleh yang lainnya, tilawah Al-Qur'annya ditampakkan, sedekahnya ditampakkan, silaturahimnya ada di majelis taklimnya, birrul walidainnya, zikirnya, doanya, terus amal-amal solehnya satu persatu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tidak bahagia hamba tadi ketika melihat amal solehnya. Begitu banyak dan sudah cukup dan layak dia memperoleh raudhah min riyadil jinan. Layak hamba tadi mendapatkan kasih sayang Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya rahimakumullah, ruhnya orang yang baik, orang yang saleh tadi ketika diangkat ke langit, ya rahimakumullah, penghuni para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh begitu memuja ini ruh yang begitu suci, ruh yang begitu baik, ruh yang pantas melewati tahap demi tahap, langit pertama sampai langit ketujuh, dengan membawa bau yang begitu harum. Malaikat itu kagum, subhanallah, ini hamba Allah yang istimewa sekali di hadapan Allah. Dia layak memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh tadi jamaah rahimakumullah dibawa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nanti akan menjadi hamba Allah yang dikekalkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia punya amal keburukan yang banyak, dia menunda-nunda taubat di hadapan Allah, gemar berbuat maksiat, sampai hatinya dipenuhi dengan noda-noda dosanya, sehingga ditutup oleh Allah hidayahnya, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal perjalanannya begitu panjang, 80 tahun kalau seandainya dia hidup di dunia. Bukankah alam akhirat adalah abadan-abadan, tidak ada batas hadirin? Waalaikumsalam. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 1 miliar, bahkan tidak ada batas di akhirat. Tidak ada batas. Abadan-abadan. Triliunan terus, tidak ada batas. Maka ruhnya orang yang jahat, ruhnya orang yang su'ul khatimah, ketika dicabut oleh malaikat Israel dalam kondisi dipaksa. Kalau seandainya dia jamaah rahimakumullah, ruhnya orang yang tidak baik tadi, karena begitu dahaganya dalam hadis Rasulullah SAW, dia pengen minum. Kalau kata guru saya, kalau seandainya dia diberikan minum 1 galon pun tidak akan hilang rasa hausnya. Karena dahaganya sakaratul maut. Ditambah lagi berapa galon pun tidak akan hilang. Dalam satu keterangan kitab, kalau seandainya air laut itu diberikan kepadanya oleh orang yang sakaratul maut, karena begitu dahaganya, air yang begitu luas lautan itu tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka dicabutnya roh tadi dengan paksa oleh malaikat Israel. Tidak dikenalina oleh para malaikat yang ada di langit. Dicuekin oleh para malaikat yang ada di langit. Bahkan jamaah rahimakumullah, ruhnya dilemparkan itu oleh malaikat ke suatu tempat yang hina. Dan itu tanda orang yang celaka. Dia memperoleh daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala min adzabil kubur, baik itu di alam kubur
begitupun di padang mahsyar dalam kondisi kesulitan, di yaumil mizan, begitupun di sirat, dan Allah menetapkan hamba tadi yang mengambat-ambat taubat kepada Allah, gemar berbuat maksiat dan dosa sampai menghadap Allah, dia tidak pernah untuk mau dekat dengan Allah, dan dia Allah wafatkan dalam kondisi su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berharap cintanya Allah adalah dia meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terus gemar melakukan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu jamaah rahimahullah jangan pernah ditunda-tunda. Ada waktu sekarang lakukan. Karena kita tidak bisa menjamin. Jangankan 1 jam, 5 menit ke depan, mohon maaf, tidak bisa menjamin. Ada luang waktu jamaah rahimakumullah, masuk ke masjid. Kita dalam kondisi sudah suci, lakukan tahiyatul masjid. Ada waktu kita lakukan salat taubat, salat hajat. Perbanyak itu salat sunnah nawafil. Apalagi jamaah rahimakumullah, usahakan salat ya sebelum salat subuh ya. Itu luar biasa qabliyah. Pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Usahakan sholat isanya berjamaah, itu pahalanya sama dengan melakukan sholat malam setengah malam. Usahakan sholat subuhnya berjamaah, itu sama dengan melakukan sholat semalam suntuk. Lalu jamaah rahimakumullah, kalau sholat maghrib, itu usahakan setelah ba'diyah maghrib ada namanya sholat awabin. Walaupun 2 rakaat. Apa keutamaannya? Rafa'allahu rafa'allah salatahu, Allah mengangkat salatnya tadi, salat awabinnya, fi iliyyin. Salat tadi dihantarkan, sudah menunggu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau kita salat awabin Pak 2 rakaat ba'da maghrib, walaupun ada keterangan hadisnya 6 rakaat. Tapi walaupun 2 rakaat itu keterangannya usolli sunatal awabin raq'ataini lillahi ta'ala, maka rafa'allah ya salatahu fi iliyyin. Allah mengangkat itu salatnya, ditempatkan di kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kata ulama, ini sudah disiapkan dalam surga. Tiketnya sudah disiapkan buat hamba Allah yang menjaga yang namanya salat awabin. Dawamkan insyaallah. Enggak lama Pak 2 rakaat. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ini sholat ini Allahu Akbar. Sedikit waktunya, nggak lama. Ketimbang aktivitas kita tadi. Kita sholat jamaah rahimakumullah, taruhlah gitu kan 15 menit sambil zikir gitu kan. Dari rumah sampai ke masjid balik lagi. Taruh 15 menit. Sholatnya paling 10 menit gitu kan. Dibikin rata-rata minimalnya. Kali 5 waktu. 50 menit. Sementara kita pakai 24 jam jamaah rahimakumullah. Makanya kalau enggak ditambah dengan amalan nawafilnya, kita masih banyak kekurangan. Makanya amalan-amalan sunnah itu nanti untuk menutup kekurangan dalam ibadah fardu. Rawatibnya dijaga. Tadi yang namanya sholat awabin ada waktu jaga. Sholat duhanya istiqomahin. Walaupun 2 rakaat tapi istimror. Istiqomah. Sholat tahajudnya walaupun 2 rakaat ditutup witir, tapi istimror, dawam, istiqomah. Maka amalan-amalan inilah yang menyebabkan kita terus diperhatiin nama Allah. Hidupnya nggak bakal disusahin nama Allah. Sampai anak keturunan kita Pak. Anak keturunan kita dapat jaminan dari Allah, dari kesolehan kita sebagai ayah. Sebagai bapak yang terus berjuang mujahadah di hadapan Allah. Di sujud terakhirnya minta sama Allah, ya Allah, muliakan anak keturunan kami. Sukseskan anak keturunan kami, jaga mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, kumpulkan mereka bukan hanya di dunia ya Allah. Kita ingin kebersamaan dengan keluarga yang kami cintai ya Allah, dalam jannah-Mu ya Allah. Jadi orientasinya adalah bagaimana mencapai kesuksesan ukhrawi di samping duniawi.
Jadi disebut orang besar, kata guru saya, adalah orang yang dia punya pikiran bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana memberikan manfaat orang banyak. Itulah orang yang hebat. Jadi bukan hanya mikirin kita, yang penting saya mah jadi orang soleh sendiri, tapi nggak mau menebarkan kesolehannya kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya. Jangan pernah kita pelit untuk nasihat yang baik buat orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan wejangan yang baik kepada orang lain, itu hakikatnya sedang memberikan wejangan terhadap dirinya. Nak, sholat nak, mumpung ada waktu, biar Allah ridho. Itu kan secara tidak langsung menasehati diri kita. Nak, baca Quran nak, biar dapat berkah keluarga kita. Biar kalian terus mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu secara tidak langsung sedang memberikan pesan buat kita. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang istimewa di mata Allah, ketimbang dia asik dalam kesolehannya. Tahajud nggak ngajak anak-anak, duha nggak ngajak anak-anak, tolab nggak pernah ngajak anak-anak, rajin gemar bersodakoh nggak pernah ngajak anak-anak, asik dengan dirinya. Maka hal yang demikian ini tidak disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jelas banget ayatnya. Sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hajaru, begitupun orang-orang yang mau hijrah. Kapan lagi kita? Dalam surah Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah. Kata mufassir di situ, sari'u ilal hijrah, bercepat-cepat kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Biar ngerasain itu nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah di hadapan Allah. Kalau sudah merasakan ladzatul iman, ladzatul ibadah, ini tanda orang yang terus diperhatiin hidayahnya oleh Allah, ya, maunahnya dari Allah, taufiknya dari Allah, terus dibimbing sama Allah. Tapi kalau udah males-males, berat ibadah, ini perlu segera kita cek ke spesialis akhirat, kepada para alim ulama, iya kan, ke dokter-dokter yang rohaniyah. Ada ajan kayaknya nggak tersentuh gitu, biasa-biasa saja, sampai udah pada komat biasa-biasa saja, sampai habis waktunya biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka ini kerugian yang begitu besar. Jadi orang yang istimewa, orang yang ya sebenarnya sukses, orang yang ya kategorinya bahagia, itu orang yang dipilih dia menikmati dalam kesolehannya. Jadi kita bisa ibadah ini luar biasa, ini pilihan-pilihan Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam suatu keterangan kitab Al-Anwar, ya, dalam kitab yang menjelaskan tentang bagaimana itu pribadi Nabi Muhammad SAW, Al-Anwar Muhammadiyah, maka dijelaskan jamaah rahimakumullah, sebelum itu yang namanya makhluk-makhluk Allah ciptakan, yang namanya manusia, termasuk Nabi Adam alaihissalam, maka Allah ciptakan cahaya. Cahaya yang paling besar saat itu. Lalu juga ada dari cahaya yang besar itu terus ada cahaya-cahaya yang di bawahnya itu. Ada lagi cahaya yang terus ada banyak cahaya. Dijelaskan dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Yang mana cahaya besar dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam pun diciptakan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah rahimakumullah, termasuk para nabi dan rasulnya Allah, semua itu bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Jadi jamaah rahimakumullah,
Kalau cahayanya Allah itu meliputi bumi ini, cahayanya Nabi Muhammad separuhnya cahaya Allah. Makanya nggak bisa menandingi cahaya Nabi Muhammad. Dan tidak boleh dalam satu cerita itu kan, dalam keterangan Nabi digambar itu nggak boleh. Kalau Nabi Adam digambar gitu kan, jadi apa namanya cerita, itu nggak masalah. Sampai Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad jangan coba-coba menggambar wajah Nabi Muhammad. Jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad jemaah rahimakumullah, itu kalau berjalan, itu jemaah rahimakumullah, selalu dinaungi oleh awan. Matahari nggak sanggup langsung mengenai tubuh baginda Nabi Muhammad, akan hancur hadirin. Lebih kuat cahaya Nabi Muhammad ketimbang matahari. Makanya selalu diikutin awan. Maka sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasul kenapa engkau selalu? Karena sahabat Abu Bakar ini selalu ngikutin baginda Nabi Muhammad. Sampai hijrah diikutin oleh Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, kenapa engkau selalu diikuti awan ya Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kalau seandainya awan tidak menutupi tubuhku, maka cahaya matahari akan hancur. Karena terkalahkan cahayaku. Jadi jamaah rahimakumullah, maka cahaya Nabi Muhammad itu terus pada para nabi, para rasul, termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang Allah takdirkan mendapatkan percikan cahaya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang di dunia ini gemar melakukan ibadah dan cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihan Allah. Jadi orang-orang yang gemar ibadah, yang selalu banyak sholawat kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu dia sebelum Allah jadikan kita ini, dia termasuk orang yang mendapatkan pantulan percikan cahayanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang terus kita pupuk kecintaannya sampai menghadap Allah. Mahabbatillah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau begitu berharga hadirin. Kata ulama, kita yang nanti sholat, di setiap sholat usahakan paling tidak kalau untuk mencapai khusyuk, untuk dapat khusyuk nih, Masya Allah, kelas kita ini jauh hadirin. Paling tidak di saat kita sholat, 3 tempat ini jangan sampai kita tidak dapat kekonsentrasian. Yang pertama, di saat kita baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lalu yang terakhir di saat tasyahud, di saat kita baca tahiyat, di saat membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita sudah fokus dapat 3 tempat ini, sudah kategorinya insyaallah salatnya sangat dinilai berharga di mata Allah. Jadi jangan sampai kita takbir sampai salam sama sekali jemaah rahimakumullah. Enggak dapat fokusnya. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar, apalagi sholat sendirian Pak, itu beda dengan kita sholat berjamaah. Kalau berjamaah mah udah dikondisikan, kita fokus lagi sholat. Jadi makmum pun termasuk kita udah ngikutin imam aja kita. Imam 4 rakaat pasti kita 4 rakaat. Iya kan? Imam 3 rakaat maghrib pasti 3, makmum udah ngikutin aja. Dapat keutamaan 27 derajat Pak. Dan dinilai semuanya punya keistimewaan berjamaah. Tapi kalau di rumah hadirin mohon maaf, udah mah 1 derajat, lalu kita juga pikirannya kadang nggak fokus kemana-mana. Allahu Akbar. Ini hari Ahad ini saya kondangan 3 ini. 3 tempat. Udah duit kagak ada. Jadi sholat mikirin kondangan hadirinnya. Ya, mikirin kondangan. Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Tapi kalau udah ke masjid itu semuanya dilupain nama Allah insyaallah. Walaupun ada ingat tetap kita fokus ngikutin jamaah. Gak bakal kita ngambiar kemana-mana, enggak. Makanya usahakan kita biar dapat sholat berjamaah, usahakan. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam ayat tadi Al-Baqarah, walladzina hajaru, berhijrah cepat-cepat, wajahadu fi sabilillah, dan memperjuangkan agama Allah, ikut andil kita pada barisan baginda Nabi Muhammad berdakwah. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah. 13 tahun di kota Mekah Pak,
dakwah Rasulullah. Itu nggak berhasil. Kita mah hadirin, Masya Allah, kita ustadz sekarang nih, enak banget. Ulama-ulama sekarang penerus Rasul enak banget ketimbang dibandingkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau mau datang ke Masjidil Haram, hadirin, tidak jarang kecuali ada yang lemparin debu, Pak, di tubuhnya beliau. Sampai kalau pulang ke rumah itu bajunya udah nggak kelihatan, itu baju semua penuh dengan debu, dengan pasir. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilemparin kotoran, hadirin, itu nggak sedikit, nggak jarang, sering. Nabi kadang ditampar, jamaah rahimakumullah. Itu Nabi Muhammad, diludahin, bahkan tidak jarang Nabi Muhammad disebut Majnun. Muhammad Majnun, Muhammad gila. Kita mohon maaf, jadi ustadz nggak ada yang ngomong kita gila, hadirin. Kita dimuliain, dihargain. Nabi boro-boro dakwah. Nabi dicekek, hadirin, lagi sholat dicekek Nabi Muhammad. Dililit pakai usus onta, Pak. Itu usus ontanya masih penuh darah dan kotoran, hadirin. Di belakang Fatimah lihat kalau ayahnya sedang dizalimi. Lari begitu kencang Fatimah. Kamu celaka, ayahku dizalimi. Diurai satu persatu oleh putrinya dan termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata Fatimah, wahai ayah, engkau dekat dengan Allah, engkau adalah utusan Allah. Minta sama Allah biar mereka yang menyakitimu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, tidak begitu wahai putriku. Aku diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Aku berharap saat ini mungkin mereka benci kepadaku, tapi anak cucunya aku doakan berharap supaya mereka beriman kepada Allah dan mencintai aku. Itu Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena 13 tahun tidak berhasil, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in wa ila wahyu yuha, wahyu dari Allah. Allah perintahkan, ya Muhammad, kau hijrah ke Madinah. Usia 53 tahun Pak hijrah. 10 tahun di Madinah. 53 tahun. Beliau ninggalin kampung halaman dari kecil di Mekah. Karena demi Islam, hadirin, demi agama Allah. Apa yang terjadi ternyata sudah disiapkan hiburan dari Allah, kesenangan yang luar biasa dengan kesabaran Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Saya membaca surah Nabawi sampai tidak tahan air mata menetes. Nabi Muhammad 2,5 tahun Pak, itu nggak makan, ya nggak makan enak gitu, karena diasingin, tinggalnya di bukit, di gunung, kedinginan, hadirin. Siti Khadijah yang tadinya kaya raya Pak, pengen makan nggak ada, nyari rumput Pak, ketemu yang hijau-hijau, rumput dimakan. Sampai Nabi Muhammad menangis ketika Siti Khadijah makan rumput tadi, karena saking begitu tidak tahan menahan lapar. Siti Khadijah yang tadinya kaya raya sering makan roti dan daging, maka Nabi ngalamin makan rumput, hadirin. Ya, bahkan dalam satu riwayat itu ada kulit, kan dari kulit ya, bekas tempat bawa air dari kulit yang di Mekah itu. Begitupun apa gitu biar bisa dikonsumsi, maka digodok lama, hadirin, kulit tadi, maka berubah itu subhanallah jadi empuk. Sampai segitunya perjuangan Nabi Muhammad. Kita nggak ngalamin semua itu. Hadirin, terus cintai Nabi Muhammad, karena kita berharap syafaat dari beliau. Kan 2 tadi saya katakan, dunia ini kita butuh 2. Yang pertama rahmat, yang kedua syafaat. Rahmat Allah, kalau kita udah dapat rahmat Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kalau kita dapat syafaat Rasulullah SAW, maka ada jaminan kita bakal masuk surga. Karena apa? Miftahul jannah fiyadi, kata Nabi. Kunci surga itu ada di tanganku. Bayangin Pak, yang punya surga hakikatnya Allah. Tapi Allah akan bisa memasukkan hambanya kalau Nabi Muhammad demen sama kita. Nabi yang punya kunci surga.
Maka kalau kita ngarepin pengen masuk surganya Allah, deketin Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada hati kita, ya mohon maaf, pengennya sholawat, kalau dibacain sirah nabawiyah, kayaknya tersentuh hati, pengen ya berharap kebaikan terus dari Allah agar bisa kumpul dalam surganya Allah. Kenapa jamaah rahimakumullah? Termasuk imam-imam besar, bukan hanya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jelas itu dijamin masuk surganya Allah. Ada 4 sahabat yang luar biasa terkenal. Banyak kitabnya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya Imam Hambali. Ini 4 imam ini jamaah rahimakumullah, kecintaannya kepada Muhammad luar biasa. Imam Malik hadirin, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau tinggal di kota Madinah. Imam Malik itu selama 40 tahun ada di kota Madinah. Mohon maaf, Imam Malik belum pernah buang hajat di kota Madinah. Imam Malik belum pernah buang hajat di kota Madinah. Karena ngargain di situ ada jasad baginda Nabi Muhammad dikubur di kota Madinah. Jadi Imam Malik itu kalau mau buang air Pak ke kota, naik kuda hadirin, lewat kota Madinah, baru buang hajat di sana. Itu cintanya Imam Malik kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita hadirin, ya nggak punya apa-apa kita. Udah ngarepin ya ilmu yang nggak punya ilmu, ngarepin amal nggak punya amal. Apa yang diharapkan? Pertolongan dari Nabi Muhammad. Itu berlaku dunia akhirat hadirin. Demi Allah, kalau bapak ibu anak keturunannya pengen dimuliain sama Allah, pengen senang rezekinya nggak putus, kuncinya ibadah kepada Allah, cintai Nabi Muhammad dengan tulus. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan hadirin, dipersilakan. Iya. Ibadah seperti apa yang sudah kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah? Ibadah seperti apa? Ya ibadah yang benar-benar tulus karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sesungguhnya sholatku karena Allah, bukan ngarepin yang lain. Enggak ngarepin dari mertua, dari mantu, dari tetangga. Enggak, kita sholat karena Allah, memang Allah perintahin. Makanya lillahi ta'ala, karena Allah. Itu mah kita serahin ke Allah. Kan kewajiban kita ini kan ngabdinya, ibadahnya. Ya kan? Adapun semua diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Yang penting husnudzon, ibadah saya diterima sama Allah. Begitu. Jadi inna sholati wa nusuki, aktivitasnya karena Allah. Kita kerja nyari duit buat istri kita, buat anak kita karena Allah. Bersedekah, membantu orang lain dalam kondisi kesulitan, biar terangkat kesulitannya. Dia senang, kita ikut senang karena Allah membantu orang. Itu juga termasuk orang yang bakal dapat mahabbah dari Allah. Begitu. Wa nusuki wa mahya, hidupnya karena Allah. Mau kita ini hidup tinggal jalanin jamaah rahimakumullah, tinggal nunggu giliran hidup ini. Terus kalau nggak ibadah, apa yang diharapin kita nanti di hadapan Allah? Begitu. Wa mahyaya wa mamatinya karena Allah. Udah kapanpun dimanapun siap ya Allah. Yang penting saya wafatnya ingin ya Allah husnul khatimah. Makanya kan 3 poin yang kita minta dalam sujud. Ya Allah, terima taubatku, tetapkan iman Islamku, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu ya Pak ya. Itu saja hadirin. Udah jam 6. Satu aja pertanyaannya ya Pak ya. Nanti yang 2-nya di luar. Oh gitu. Ya satu lagi. Gimana? Ya, taufik itu pertolongan Allah. Hidayah adalah jalan dari Allah. Jadi petunjuk jalan yang dia ada kebersamaan dengan pertolongan dari Allah. Siapa mereka? Mereka yang tadi, yang dia senantiasa berharap cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, dan syafaatnya Nabi Muhammad. Dia terus dibimbing, dapat taufik dan hidayahnya Allah. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.